Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gema Borneo Putra. Saya dosen jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan gambaran umum pengajaran serta keselarasan kurikulum untuk mata kuliah manajemen kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah ini, manajemen K3L, dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang sistem kerja yang menjamin kesehatan, keselamatan pekerja, serta kelestarian lingkungan sesuai regulasi yang berlaku, yang diimplementasikan dengan penuh integritas, moral, dan tanggung jawab. Di era industri modern, pengelolaan operasional tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi dan profitabilitas semata, melainkan pada prinsip keberlanjutan serta budaya keselamatan kerja. Oleh karena itu, mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang sangat penting untuk mencetak calon-calon manajer yang berwawasan luas, adaptif, dan beretika. Pembelajaran mata kuliah ini disusun berbasis Outcome Based Education atau OBE untuk mendukung 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL pertama yaitu keterampilan analitis dan adaptasi digital. CPL kedua, penguasaan teoritis manajemen strategis, serta CPL ketiga, kepemimpinan beretika dan karakter kewirausahaan. CPL ini diturunkan ke dalam 2 CPMK utama, yakni kemampuan merancang sistem kerja K3L sesuai dengan regulasi, serta mengimplementasikan standar keselamatan kerja secara bertanggung jawab. Seluruhnya terintegrasi dalam 10 sub CPMK yang disusun secara bertahap, mulai dari pemahaman konsep pada tingkat dasar C2, analisis bahaya dan resiko pada tingkat C4, hingga perancangan proposal sistem manajemen K3L yang utuh pada tingkat C6. Dalam aspek delivery dan interaction, kami menerapkan pendekatan Student Center Learning atau SCL melalui kombinasi metode case method dan project based learning. Mahasiswa diajak mengevaluasi studi kasus operasional nyata, menganalisis budaya keselamatan, serta merancang program K3L dan pengendalian risiko secara kolaboratif. Interaksi pembelajaran diperkuat dengan penggunaan learning management system yang diskusi asinkron, observasi studi kasus, dan peer review. Sementara pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara transparan dan terukur berbasis authentic assessment. Komponen penilaian akhirnya mencakup aktivitas partisipasi 10%, tugas mandiri dan terstruktur 10%, proyek pembelajaran pertama sebesar 15%, ujian tengah semester 20%, proyek pembelajaran kedua sebesar 25%, dan ujian akhir semester berupa proposal sistem manajemen K3L beserta presentasinya sebesar 20%. Demikian gambaran umum keselarasan kurikulum pada mata kuliah manajemen K3L ini. Selanjutnya, mari kita ikuti cuplikan proses pembelajaran interaktif pada tatap muka pertemuan ketiga yang berfokus pada pencapaian sub CPMK 3, yaitu analisis bahaya, risiko kerja, kondisi lingkungan kerja, dan dampak operasional melalui pendekatan case method. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Gimana kabarnya hari ini, adik-adik? Baik. Ya. Jadi pertemuan kita hari ini itu terkait dengan mata kuliah manajemen kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Panjang ya. Jadi kita sikat dengan K3L saja, lebih baiknya. Nah, selanjutnya saya sudah membuka absensi di Google. Jadi silahkan untuk mengabsensikannya. Saya berikan waktu 1 menit. Jadi kalau ada kendala dan segala macam, nanti saya akan perpanjang untuk membuka si autornya terkait dengan kehadiran pada hari ini.
sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan, ada baiknya kita berdoa demi pelajaran perkuliahan kita pada hari ini. Berdoa menurut agama masing-masing berdoa ya. Selesai. Ya, kita mulai ya. Ya Pak. Untuk pertama kali kita mengingat ya, yang namanya manajemen K3R atau yang kita bisa sebut dengan manajemen keselamatan kerja dan lingkungan, itu sebenarnya adalah basic pecahan dari mata kuliah manajemen risiko. Dan di mana seperti kita tahu di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat ya pertemuan sebelumnya? Ya silakan, ya Tri. Kalau untuk minggu lalu kan kita fokusnya di 3 fondasi utama K3R, Pak. Yang pertama ada regulasi, yang kedua ada standar, dan yang ketiga ada tanggung jawab organisasi. Oke, terima kasih Etrinya, benar ya. Jadi sebenarnya kita flashback lagi atau review ke awal ya terkait dengan manajemen kesehatan keselamatan kerja ini. Nah, sebenarnya mana ada sih pegawai yang mau kerja full tapi tidak memikirkan kesehatannya ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang sebenarnya sangat dikesampingkan karena kita belajar dari seluruh mata kuliah manajemen ini itu semuanya terkait dengan profit center. Bagaimana sih perusahaan agar bisa menjual produknya, bagaimana sih perusahaan agar bisa tetap selalu stabil untuk meningkatkan profitnya. Intinya seperti itu ya, tetapi kita sekarang berbeda. Kita melihat dari sudut pandang bagaimana sih cara kita menjaga pegawai kita agar bisa selamat, karena tidak ada yang mau manusia itu kerja tapi keselamatannya tidak dijamin. Yang paling penting kalau kita berbicara tentang manajemen K3R, itu yang paling penting adalah bekerja itu harus safety. Kalau kita bekerja, kita juga harus meminta ya, pada perusahaan nanti kalau misalnya kalau kalian nanti wawancara untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, kalian tanya benefit kalian sebagai karyawan itu apa saja. Kalau misalkan terkait dengan pengendalian keselamatan kerjanya, itu bentuk prosedurnya seperti apa? Kalau misalnya kita di PNS ataupun ASN, itu pasti ada jaminan berupa BPJS seperti itu. Kalau misalnya di dalam tempat pekerjaan umumnya itu terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu adalah sebuah standar yang bagaimana jika kita kerja otomatis ada yang melindungi kita terkait dengan keselamatan kerja. Kita dijamin bekerja, kita dijamin melakukan proses karir kita, tetapi kita tidak perlu memikirkan dampak resiko lainnya. Nah, jadi untuk agenda pembelajaran kita ada masuk ke konsep bahaya. Selanjutnya terkait dengan manajemen risiko, karena keselamatan kerja ini otomatis juga membutuhkan yang namanya risk register, ataupun bagaimana cara kita nanti ke depannya untuk memitigasi berbagai macam risiko terjadi akibat dampak dari bahaya ataupun risiko tersebut. Nah, selanjutnya ada lingkungan kerja. Ini otomatis lingkungan kerja nanti kita akan membahas tentang AMDAL ya. Yang terakhir adalah dampak bisnis. Jangan kalian kira dampak dari kecelakaan kerja ini tidak berdampak untuk sebuah perusahaan. Pasti berdampak nanti ya. Karena dengan adanya kecelakaan kerja otomatis itu akan memotong prosedur operasional, sehingga operasional akan bisa lumpuh dan bisa mengurangi profit seperti itu. Nah, yang ini ya. Nah, kalau menurut kalian apa sih bedanya bahaya ataupun hazard dan pun resiko? Coba misalkan salah satu siapa baca? Silakan. Pak, bisa dibaca untuk bahaya seperti apa? Bahaya itu sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian atau cedera pada manusia, kerusakan properti atau gangguan proses. Oke, ini bahaya ya. Jadi dia gambarannya adalah memiliki sebuah potensi. Bahaya itu lebih kita katakan sebagai sumber. Sumbernya kalau misalnya di dalam sebuah kecelakaan kerja sumbernya seperti apa? Seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah resiko. Silakan dibaca. Resiko yang gimana? Baik, resiko adalah kombinasi dari kemungkinan atau likelihood terjadinya peristiwa berbahaya dan keparahan dari cedera atau kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, resiko ini ini adalah sebuah kita melihat ya, kalau resiko otomatis dia akan menimbulkan sebabnya. Sama juga kita masuk ke dalam klasifikasi bahaya di lingkungan. Nah, jadi untuk bahaya
itu ada fisik ya. Yang pertama ada kebisingan, getaran, suhu ekstrim dan radiasi. Ini adalah bahaya. Bahaya yang terjadi. Kebisingan, resikonya dapat menyebabkan tuli atau turunnya ya gangguan pendengaran itu. Getaran contoh, kalau getaran seperti apa? Tremor ya, mati rasa tangan dan segala macam. Suhu ekstrim, otomatis overheat, panasan, dehidrasi. Radiasi otomatis juga mempengaruhi ya struktur saraf sel kita bermutasi sehingga kita tidak bisa menjadi normal lagi. Nah, ini adalah bahaya-bahaya lingkungan. Kalau kita terkait dengan bahasa manajemen K3L, fisiknya itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada bahan kimia, debu, uap beracun, bahan yang mudah terbakar, otomatis untuk resikonya debu otomatis bisa menimbulkan yang namanya ya pernapasan contohnya, terus juga ada alergi seperti itu ya, terus juga uap beracun. Nah, uap beracun ini ada sangat berbahaya. Dia ada dua bahasa di dalam manajemen resiko terkait dengan K3L. Dia fisik yang berangsur-angsur akan menjadi buruk atau langsung terpapar di tempat kejadian. Contohnya, dia terkena uap beracun dan dia langsung keracunan di tempat. Nah, itu sudah masuk nanti kategori kita akan mengklasifikasikan resiko ya. Resiko kalau misalnya dia sudah menghirup bahan tersebut dan dia akan langsung merasakan akibatnya di tempat itu bisa kita klasifikasikan untuk resiko yang sangat tinggi. Tapi kalau sangat rendah dia otomatis dia akan melalui prosedur. Contohnya hari pertama dia akan melakukan gangguan pernapasan. Bulan selanjutnya nanti tidak bisa selalu ada infeksi sehingga ada keluar dahak dan segala macam seperti itu ya. Itu adalah klasifikasi. Nanti kita akan membahas terkait dengan likelihood dan severity. Nah, nanti untuk membahas terkait dengan tabel resiko, dia ada kemungkinan dan keparahan seperti itu ya. Dan kemungkinan keparahan ini kita bisa tinjau melalui langsung ke lapangan identifikasi. Bagaimana sih seringnya terjadi di bulan ini seperti itu ya. Ya, jadi ada fisik, kimia, selanjutnya ada biologi. Nah, kalau biologi ini dia termasuk dengan yang namanya ada bakteri, ada virus, ada jamur. Yang paling sering terjadi di sebuah perusahaan ataupun tempat usaha itu adalah terkait dengan bakteri dan jamur ya. Contohnya kita memiliki sebuah perusahaan produksi, dan produksi ya mungkin kita sebut produknya produk makanan food and beverage ya. Nah, jadi sebenarnya bukan dari cara pengemasan dan lain-lain, tetapi ada banyak hal yang dapat mempengaruhi. Contohnya dari kualitas ruangan, dari kualitas maintenance alat dan lain-lain, itu semuanya harus kita lakukan maintenance ataupun audit ya secara berkala sehingga nanti kita ke depannya tidak ada lagi tuh yang namanya makanan yang terinfeksi bakteri dan lain-lain sehingga mempengaruhi kualitas dari produk tersebut. Jadi ada metode identifikasi bahaya. Jadi metode identifikasi bahaya ini ada 4 ya. Jadi ada inspeksi, jadi ada observasi, langsung ke lapangan kita lihat. Contohnya di ruangan ini nih, kita bisa melihat nih yang mana sih yang memiliki resiko seperti itu. Selanjutnya ada job safety analysis. Jadi GSA ini terkenal dengan membagi-bagi terkait dengan prosedurnya. Ini biasanya dipakai job analysis safety ini paling sering dipakai untuk proyek. Jadi proyek itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 untuk pembangunan gedung misalnya. Pembangunan gedung dari cakar ayam, pembangunan rangka, pembangunan desain, pembangunan pilar dan lain-lain, itu semuanya ada prosedurnya. Jadi untuk job safety analysis ini biasanya dia per prosedur yang dipakai. Jadi untuk job safety analysis bagaimana sih cara kita membuat cakar ayam yang baik? Apa sih yang terjadi jikalau nanti ke depannya kalau misalnya ini tidak sesuai prosedur, otomatis nanti akan berpengaruh ya. Kalau misalnya gedungnya tidak baik, otomatis jangan-jangan belum sampai kontraknya 10 tahun atau berapa tahun, bangunan tersebut akan rusak. Seperti itu ya. Itu adalah bahasa di dalam proyek. Nah, selanjutnya ada audit K3. Jadi verifikasi kepatuhan sistem. Ini biasanya terjadi juga untuk di sebuah perusahaan UMKM yang biasanya isunya mencuat seperti itu. Nah, selanjutnya ada hazard.
Nah, yang ini HAZOP ini terkait dengan hazard operability ya, yang dimana ini adalah studi bahaya dan operasional untuk sebuah proses ya. Nah, jadi hal yang kita bisa ambil dari HAZOP itu adalah less temperature yang dapat mengakibatkan produk tersebut cepat basi ataupun tidak matang. Seperti itu ya kalau HAZOP ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan inspeksi dari lapangan langsung. Nah, kalau misalnya jawabannya dia adalah lebih tekanan. Nah, seperti itu ya. Jadi tekanan di mesin itu akan membuat sebuah mesin itu berlebihan. Jadi lebih ditambah dengan tekanan berarti dia more pressure seperti itu ya, atau more tekanan, sehingga di dalam mesin tersebut ternyata settingan mesin ini tekanannya berlebihan sehingga dapat mengakibatkan overheat. Nah, jadi untuk mitigasinya otomatis untuk tekanan tersebut harus dikecilkan. Itu adalah HAZOP ya. Jadi dia berupa studi terkait dengan apakah dia kurang, apakah dia lebih terkait dengan objeknya atau mesinnya atau sumbernya. Itu ada sumbernya berupa tekanan, berupa vakum, berupa frying, berupa apa, berupa suhu dan lain-lain. Itu bisa kita prediksikan. Nah, ini adalah dampak operasional insiden. Jadi jangan kalian kira dampak dari manajemen K3R itu tidak berpengaruh terhadap operasional. Nah, ini contohnya ya, jadi ada biaya medis dan kompensasi yang dikeluarkan. Belum lagi kehilangan jam kerja karena dia kecelakaan. Belum lagi aset atau mesinnya itu rusak karena dia sumbernya berasal dari mesin, dan penurunan reputasi. Seperti itu ya. Ini adalah sebuah dampak finansial yang sangat rugi jikalau sebuah perusahaan itu tidak menerapkan standar tersebut. Kalau standar kita berbicara tentang legalitas, otomatis di pertemuan kemarin kita juga sudah membahas legalitas terkait dengan UU, juga sudah tertulis pada UU nomor 1 tahun 1970 terkait dengan K3. Itu memang harus seluruh perusahaan wajib menerapkan sistem standar K3R. Nah, selanjutnya ada yang namanya, mungkin kalian pernah dengar, yang namanya International Standard Organisasi atau ISO ya. Nah, jadi ISO itu adalah sebuah standar yang ditetapkan untuk perusahaan yang lebih dari 100 orang biasanya untuk karyawannya. Jadi ISO itu yang kita pakai terkait dengan manajemen keselamatan kerja itu adalah ISO 45001 seperti itu, 45001 tahun 2018. Dan juga ada terkait dengan standar International Standard Organisasi terkait dengan 14001. Nah, itu terkait dengan standar K3R. Jadi mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk standar-standar ISO dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah hierarki pengendalian risiko. Ini adalah hierarkinya. Hierarki itu ada risiko itu sebenarnya harus kita minimalkan sampai zero ya. Tetapi faktanya di lapangan ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Jadi kita sebagai orang manajemen itu ada dua opsi: menghindar masalah apa tetap kita melewati masalah tersebut. Itu ya, ada dua. Nah, jadi prinsip hierarki pengendalian risiko itu ada eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, dan terakhir ada APD. Ini adalah yang paling penting ya, APD. Nah, ini adalah hierarki pengendalian risiko yang dimana di pertemuan sebelumnya kita membahas dengan terkait dengan life cycle dari pengendalian risiko, itu ada plan checking kalau untuk melakukan pengendalian risiko. Nah, selanjutnya ada monitoring lingkungan kerja. Ini ada terkait dengan ambang batas yang dimana ini bahasan ya, ada kebisingan, 8 jam iklim kerja, pencahayaan dan lain-lain. Ini adalah sebuah risiko yang harus pekerja lakukan di sebuah tempat di sebuah posisi ya. Contohnya dia terkait dengan kedekatan terhadap mesin, otomatis dia nanti ada yang namanya kebisingan, ada iklim kerja, ada pencahayaan dan lain-lain. Dan semua itu harus dipikirkan oleh perusahaan. Bagaimana cara memitigasinya? Seperti itu. Kalau misalnya dia kebisingan, otomatis dia akan diberikan sebuah peredam suara. Kalau misalnya terkait dengan iklim kerja, entah itu panas atau dingin, ada baiknya kita memberikan temperatur suhu untuk pendingin ataupun pemanas di sebuah ruangan agar kita bisa bekerja dengan baik. Dan pencahayaan seperti apa? Kalau misalnya pencahayaan di dalam mesin tidak memungkinkan
kita memakai pencahayaan, kita akan diberikan pencahayaan eksternal dapat berupa senter di kepala atau apa seperti itu, terkait dengan pekerjaan-pekerjaan entah itu di lapangan dan di dalam ruangan ya, seperti itu. Nah ini ya, jadi kita harus membuat ICDF itu goalnya harus zero ya, yang dimana 100% kita harus mematuhi terhadap standar. Nah, itu kenapa kalau misalnya kita bekerja pasti ada beberapa peraturan yang harus kita tepati. Tidak boleh terlambat masuk kelas misalnya seperti itu. Nanti kalian tidak akan bisa mengikuti prosedurnya dan segala macam. Jadi jangan kita menyepelekan aturan, karena aturan itu dibuat agar kita bisa berjalan sesuai dengan alurnya. Karena kita sudah dari awal, kalau kita bekerja kita disetting seperti selang ya. Kalau air jadi diberi selang, otomatis dia tidak akan mencapai objeknya. Tapi kalau kita memberikan selang, air tersebut akan kita bisa arahkan. Seperti itulah filosofi dari pekerjaan terkait dengan standar operasional. Nah, jadi untuk tugas ini saya bagikan jadi 2 kelompok ya. Jadi 2 kelompok itu membahas terkait dengan scaffold ini. Nah, jadi ini ada nih gambar nih, di mana ada orang membuat sejenis proyek ya, proyek bangunan ya, yang dimana nanti seperti yang sudah saya sampaikan dari minggu sebelumnya, dia akan menjadi 2 kelompok ya dibagi ya. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan gambar tersebut. Bagaimana sih klasifikasi bahaya di lingkungan seperti itu. Nah, terus juga selain klasifikasi bahaya di lingkungan, bagaimana terkait dengan ini ya, dengan metode identifikasi bahaya. Nah, seperti itu. Apakah memakai inspeksi, JSA, audit K3 ataupun ASO seperti itu. Ya, saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan soal yang kita ambil dari gambar ini. Jadi ini adalah membuka wawasan kalian terkait dengan untuk mengelola sebuah masalah. Jadi bagaimana sih tanggapan kalian otomatis dari sebuah gambar ini, banyak sudut pandang yang akan kita ambil. Seperti itu ya. Ya, waktunya sudah habis untuk kelompok 1 dan 2. Saya ingin mendengarkan bagaimana diskusi kalian terkait dengan gambar scaffold yang ada di PPT ini ya. Jadi terkait dengan klasifikasi bahayanya, apa saja yang terjadi di dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya bagaimana metode identifikasinya. Silakan untuk kelompok 1, silakan. Baik Pak, izin menjawab untuk yang kelompok 1. Dari hasil diskusi kami mengenai klasifikasi bahaya lingkungan dari gambar tersebut, kami menganalisis tentang faktor fisik dan ekonominya Pak. Nah, kalau misalnya dari segi fisik itu kemungkinan yang terjadi adalah jatuh dari ketinggian karena pengamannya kurang memadai Pak. Terus juga kalau misalnya di area luar itu semacam menghadapan langsung itu juga mempengaruhi untuk kesehatan kulit gitu. Dan untuk bahaya ekonominya itu terlihat pengangkatan beban itu manual gitu. Itu dapat menyebabkan cedera otot dan juga ruang gerak yang terbatasnya itu akan mempengaruhi keburukan postur gitu Pak. Postur. Oke, baik sekali ya untuk tanggapan dari kelompok 1. Sekarang kita mendengarkan untuk tanggapan dari kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin menjawab. Menurut kelompok kami berdasarkan hasil diskusi tadi, metode yang paling mendesak dan spesifik untuk kasus pekerjaan perancang ini adalah JSA atau Job Safety Analysis. Alasannya, pekerjaan scaffolding adalah aktivitas dinamis dengan tingkat risiko kecelakaan yang berbeda di setiap fasenya. Melalui JSA, kita bisa memecah pekerjaan menjadi tahapan logis, mulai dari inspeksi kekuatan material tiap perancang, proses pemasangan, hingga saat pekerja melakukan aktivitas konstruksi di atasnya. Di setiap tahapan tersebut, kita analisis bahaya spesifiknya, lalu kita tetapkan langkah pencegahannya secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Metode ini jauh lebih aplikatif di lapangan dibanding hanya melakukan inspeksi umum. Oke, baik sekali ya untuk kelompok 1 dan 2. Nah, jadi berdasarkan dari hasil diskusi kalian, itu semuanya jawabannya benar semua ya. Saya bisa kita lihat, ini karena kita mengambil sudut pandang yang berbeda. Jadi dari sebuah gambar kita dapat berpikir dari untuk memecahkan sudut pandang masalah tersebut dari berbagai macam arah. Terkait dengan kelompok 1 yang mengenakan terkait dengan ergonomis, terkait dengan postur, itu kan otomatis nanti akan berpengaruh terhadap postur. Jadi apa saja yang akan dilakukan, nah nanti itu akan menjadi sebuah next untuk tugas kalian. Nah, jadi begitu juga untuk dari kelompok 2 itu terkait dengan identifikasi masalah, karena ini berada di scaffoldingnya ya. Dia terkait dengan analisis pekerjaan proyek
yang bagaimana pekerjaan proyek ini berdasarkan dari prosedur. Nah, jadi untuk JSA, Job Safety Analysis-nya itu bisa dikategorikan untuk prosedur 1, prosedur 2, atau lebih kecilkan lagi atau disebutkannya di dalam manajemen proyek itu di WBS atau Work Breakdown System, yang dimana untuk sebuah pekerjaan itu dia akan di breakdown sampai terkecil terkait dengan apa saja sih kegiatan yang dilakukan. Contohnya di dalam konstruksi, dia akan membuat kerangkanya, membuat fondasi awal seperti apa, terus kerangkanya harus dibuat apakah sesuai dengan prosedur, itu otomatis ada yang namanya analisisnya terkait dengan pemasangan pilar, itu standarnya seperti apa, itu semuanya ada ya. Jadi yang paling penting dalam manajemen proyek itu adalah kita berbicara tentang ini ya, kalau bahasa di dalam proyek manajemen kegiatan itu adalah suatu hal yang wajib. Nah, jadi ada beberapa yang namanya di setiap prosedur itu ada yang namanya inspeksi. Dan di mana inspeksi tersebut nanti akan memantau apakah pekerjaan itu sudah memakai alat pelindung diri atau APD-nya. Itu adalah hal sangat penting. Kalau misalnya kita melakukan pekerjaan memotong besi dan lain-lain, otomatis ada berbagai macam alat, contohnya memakai helm pelindung agar tidak percikan las dan segala macam, atau pemotongan besi itu tidak kena percik, atau memakai kacamata untuk proyek, sehingga ada beberapa kalau kita memakai kacamata proyek itu untuk memitigasi bagaimana sih debu dari debu dari semen, serpihan-serpihan bahan-bahan yang bisa membahayakan kita. Makanya dari itu kita harus mematuhi yang namanya standar operasional tersebut. Nah, jadi untuk tugas selanjutnya, ini tetap kelompok juga yang akan kita bahas di minggu depan, yang dimana nanti saya minta kalian akan melakukan teknik bagaimana sih pengendalian resiko dari apa yang kalian diskusikan. Contohnya ya dari yang pertama dari segi ekonomi, yang kedua mungkin juga dari segi JSA-nya, Job Safety Analysis-nya, dan pun juga dari inspeksi lapangan. Jadi sehingga nanti akan menghasilkan bagaimana cara mengendalikan risiko, mitigasinya seperti apa sih. Itu adalah tugas yang selanjutnya kalian lengkapi ya, untuk dikumpulkan sebelum pertemuan kita yang keempat. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan terkait dengan mata kuliah ini? Oh, berarti tidak ada pertanyaan ya? Nanti kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kita di pertemuan ketiga kita cukupkan sampai di sini, dan ini adalah beberapa simpulan. Ini berdasarkan dikutip dari Sir Brian Appleton, yang dimana safety is not an intellectual exercise to keep us to work. It is a matter of life and death. It is the sum of our contribution to safety management that determines whether the people we work with like or not. Yang dimana kita bisa dapat mengutip bahwa sebenarnya safety atau keamanan itu bukan cuma kecerdasan kita, tapi itu adalah berkaitan dengan hidup dan mati. Dari kutipan tersebut kita juga dapat melihat bahwa safety itu adalah hal yang nomor satu yang harus disediakan oleh tempat kita bekerja, sehingga kita dapat bekerja, mereka mendapatkan untung, semuanya akan mendapatkan hasil yang baik. Seperti itu ya. Nah, jadi pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan masuk di pertemuan selanjutnya di bab 4. Terima kasih. Selamat siang.